Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu para hadirin, kita akan mulai acara webinar pada hari ini. Organisasi Riset Elektronika dan Informatika melalui Pusat Riset Elektronika, kelompok riset Device Sensor and Actuator menyelenggarakan webinar sistem volume ke-8 hari ini Kamis 11 Desember tahun 2025 dengan tema Advanced Sensor Technology from Device to System. Bapak Ibu, izinkan saya membuka acara ini dengan pantun. Pergi ke ladang lewat pematang, bekal makan sayurnya nangka. Kami ucapkan selamat datang serta webinar Pusat Riset Elektronika. Indah mekar bunga sekuntum berjajar dengan pohon cemara. Saya ucapkan Assalamualaikum sebagai salam pembuka acara. Yang terhormat Kepala Pusat Riset Elektronika, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Profesor Yusuf Nurwijayanto PhD. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti MN, dan Ibu Cut Ruliani STMT MSc PhD, serta yang kami hormati pula moderator webinar pada hari ini, Ibu Dr. Tias Nurul Zafirah. Baik Bapak Ibu, Sivitas Pusat Riset Elektronika, rekan-rekan panitia yang bertugas, Sivitas BRIN, perguruan tinggi dan kawan BRIN, serta semua peserta yang hadir dan menyimak acara ini melalui Zoom meeting. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayahnya kita semua dapat dipertemukan dalam forum diskusi ilmiah Pusat Riset Elektronika. Webinar sistem volume 8 ini adalah rangkaian kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Pusat Riset Elektronika, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika untuk membahas beragam topik yang berhubungan dengan elektronika. Sebelum melanjutkan acara, perkenalkan saya Didi Ahmadi, Humas BRIN untuk memandu acara pada hari ini. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan panduan acara webinar pada hari ini. Pertama, peserta mematikan suara ketika narasumber berbicara, kemudian peserta dipersilahkan mengganti nama, kemudian underscore asal instansi. Kemudian selanjutnya peserta dipersilahkan mengganti virtual background Zoom dengan virtual background yang telah disediakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat dalam sikap sempurna.
Bapak, Ibu peserta para hari ini yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Yusuf Nur Wijayanto PhD, waktu dan layar saya persilahkan Pak. Baik, baik, terima kasih Pak Dedi. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Pak Dedi? Mohon izin. Bagus Pak, suaranya keras Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, yang saya hormati, di sini ada Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti dari Universitas Brawijaya. Kemudian yang saya hormati juga Mbak Jutruliani dari Pusat Riset Elektronika sebagai narasumber hari ini. Dan juga yang saya hormati, eh, yang saya banggakan juga seluruh peserta yang hadir pada acara agenda pagi hari ini, yang insya Allah kita akan berbagi sharing pengalaman terkait beberapa hal teknologi elektronika, khususnya di advanced sensor teknologi dari device sampai ke sistem. Oke, seperti kita ketahui bersama, eh, Alhamdulillah, kali ini sistem telah berjalan di tahun 2025 ini sampai volume ke-8. Insya Allah ini adalah volume terakhir yang akan kita selenggarakan di tahun 2025 yang diorganisir oleh kelompok riset kelompok riset sensor dan aktuator devices. Dan pada pagi hari ini akan mengangkat tema terkait advanced sensor teknologi from device dan sistem. Kita harapkan dengan berbagi pengalaman dari para narasumber yang insya Allah akan memaparkan secara komprehensif terkait riset-riset aktiviti terkininya dan mungkin akan terjadi peluang kolaborasi ke depannya, kita akan bisa manfaatkan bersama. Sehingga kita bisa membangun ekosistem khususnya di device, sensor, dan aktuator ini di Indonesia. Seperti kita ketahui, saat ini pemerintah juga sedang menggaungkan program terkait pengembangan teknologi semikonduktor di Indonesia, baik dari sisi akademis, sisi riset activity, dan insya Allah nanti ke depannya juga akan didukung dari sisi industrinya ke depan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengorganisir kegiatan hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan saya harapkan ada diskusi interaktif dari para narasumber dan peserta yang insya Allah akan dimoderatori oleh Dr. Tias nanti ke depannya. Semoga agenda hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan membangun untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber juga yang tadi sudah saya sampaikan dan insya Allah kita akan bisa mendengarkan dengan seksama. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Selamat mengikuti acara webinar Sistem Volume 3 ini. Saya kembalikan kepada Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Yusuf atas sambutan dan informasinya. Bapak, Ibu, peserta hadirin yang kami hormati, untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini, mohon kesediaannya untuk membuka kamera video untuk foto bersama kepada panitia yang bertugas dapat membantu mendokumentasikan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin silakan membuka kameranya, kan open cam. Kita foto bersama sejenak. 1, 2, 3, klik. Kemudian slide kedua, 3, 2, 1, klik. Baik, slide terakhir. 1, 2, 3, oke. Oke, sudah selesai. Silakan bisa dilanjut kembali Pak Dedi. Terima kasih, Pak Arif. Bapak Ibu, masuk acara inti pemaparan materi dan diskusi. Saya akan sapa dan undang moderator webinar pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Dr. Tias Nurul Jafira. Selamat pagi, Ibu. Salam sehat, Bu. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih, Bu, atas kehadirannya. Iya, sama-sama Pak. Komunikasi. Ya. Baik, Bapak Ibu, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu nantinya untuk dapat mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae Ibu Dr. Tias Nurul Jafira. Nama beliau Dr. Tias Nurul Jafira. Beliau adalah periset Pusat Riset Elektronika BRIN. Riwayat pendidikan beliau tahun 2017 beliau menyelesaikan Bachelor of Science di bidang fisika di Universitas Brawijaya.
Kemudian tahun 2019 beliau menyelesaikan Master of Science-nya di bidang fisika masih di Universitas Brawijaya, dan di tahun 2024 beliau menyelesaikan Doctor of Science di bidang fisika juga di Universitas Brawijaya. Untuk pengalaman kerja dan riset beliau tahun 2018 sampai 2019 riset asisten pada Advanced System dan Material Technology di Universitas Brawijaya, dan 2019 sampai dengan 2024 riset asisten juga di Laboratorium Teknologi dan Sensor di Universitas Brawijaya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa berpanjang kalam, untuk memandu diskusi dan webinar pada hari ini, kepada Ibu Dr. Tias Nurul Zafira, waktu dan layar, saya persilahkan, Bu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ya Pak Dedi. Yang terhormat Bapak Profesor Yusuf Nurwijayanto, PhD, Bapak Ibu peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Bapak Ibu dan teman-teman peserta sistem volume 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Tias Nurul Zafirah, di mana pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator yang akan membantu jalannya kegiatan diskusi pada hari ini. Untuk kegiatan hari ini, kita memiliki 2 orang narasumber dengan topik yang sangat menarik, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti, MN, dan juga ada Mbak Cut Ruliani, ST, MT, MSc, PhD. Untuk sistematika pada kegiatan hari ini, kita akan mulai dengan paparan oleh narasumber selama lebih kurang 30 menit, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Untuk diskusi dan tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya pada chat box, atau bisa juga menggunakan fitur raise hand, jadi nanti Bapak atau Ibu bisa langsung berinteraksi langsung dengan narasumbernya. Baik, mari langsung saja kita undang narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti, MN. Sebelumnya, saya akan membacakan CV daripada beliau. Baik, berikut ini adalah CV dari Bapak Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti, MN. Beliau merupakan Kepala Laboratorium Teknologi Sensor jurusan Fisika di Universitas Brawijaya. Untuk riwayat pendidikan, beliau mengenyam pendidikan sarjananya di Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan dengan untuk pendidikan master yaitu dari University of South Australia. Sedangkan untuk pendidikan S3, beliau melanjutkan pendidikannya di Jerman. Untuk pengalaman kerja dan riset dari beliau sangat banyak sekali, yaitu antara lain adalah sebagai Kepala Pusat Inovasi Sistem Elektronika dan Semikonduktor Universitas Brawijaya dari tahun 2025. Kemudian beliau juga merupakan Kepala Lab Teknologi Laboratorium Sensor atau Teknologi Sensor Universitas Brawijaya dari tahun 2013 hingga sekarang. Selain itu, beliau merupakan salah satu dari staf ahli Rektor UB dari tahun 2023 hingga sekarang, dan beliau juga aktif sebagai asesor Lamsama dari tahun 2021 hingga sekarang. Beliau juga aktif sebagai tim pakar pengembangan program studi Kemdikti-Saintek dari tahun 2021 hingga sekarang. Dan yang terakhir, beliau juga aktif sebagai ahli panel penentuan Lighthouse National Industry 4.0 Kemenperin, dia itu dari tahun 2023 hingga sekarang. Pak Setiawan, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat Alhamdulillah. pagi teman-teman semua. Pagi Pak. Baik, pada Pak Setiawan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Yusuf Nurwijayanto, Kapus Riset Elektronika. Salam kenal Pak Yusuf. Kemudian juga Kenal, Pak. Bapak, teman-teman semua, Ibu-ibu dari BRIN yang juga dari tempat-tempat lain yang bergabung pada pagi sampai siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan yang ditugaskan. Saya ditugaskan oleh Mbak Tias ini, Pak Yusuf. Yang diminta. Alhamdulillah ini Mbak Tias itu Makasih, memang Pak. dulu bimbingan saya dari S1 skripsi, Iya, S2 kemudian S3. Alhamdulillah betul. sekarang aktif di tempatnya Prof. Yusuf ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi di sana. Nah, Amin. eh,
pagi hari ini saya ingin share ada apa yang kami lakukan di lab kami. Tadi sudah disampaikan, saya juga ditugaskan baru aja Pak itu untuk di UB itu untuk dikembangkan pusat inovasi untuk semikonduktor dan sistem elektronika. Nah itu saya yang diminta Pak Rektor untuk mengawali ini, mengawali dari nol. Dulu lab teknologi sensor itu juga dari nol, sekarang dimulai lagi dari nol lagi. Nah, apa-apa. Ya, ini saya akan mencoba membahas sedikit, mendiskusikan, sharing dengan teman-teman apa yang sekarang kami lakukan di lab kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, tadi sudah dikenalkan ya, tentang pendidikan saya, kemudian tentang laboratorium teknologi sensor. Ini kami di laboratorium riset di Departemen Fisika, khususnya di prodi instrumentasi, meskipun sebenarnya tidak terbatas dari instrumentasi saja. Kemudian riset fokusnya kami berangkat dulu dari sensor punya, dari piezoelektrik, kemudian kita mengembangkan ke arah optik, ya, karena ini kita bicara resonans sensor, kemudian juga ke kapasitif sensor. Kemudian juga ke pemanfaatan nanomaterial, polimer, dan sebagainya. Kemudian juga melihat berbagai perkembangan yang ada dan tantangan nasional kita, maka kemudian saya coba untuk mengembangkan juga tentang Internet of Things, ini untuk aplikasi di pertanian, lingkungan peternakan yang saat ini jalan. Ya, kemudian juga saat ini untuk IoT itu kami sedang mengembangkan suatu framework platform IoT untuk nanti memperluas dan pemanfaatan dari IoT itu. Kemudian di teknologi industri 4.0 itu predictive maintenance yang kami kembangkan, yang nanti akan coba kami sharekan di sini, industrial Internet of Things itu. Kemudian juga ada aspek lain kami mengembangkan di instrumen-instrumen medis, itu yang kami lakukan di lab kami. Nah ini dari sensor seperti ini kita ngembangkan, dari sensing device-nya termasuk dulu sangat banyak dibantu Mbak Tias itu di development untuk sensitive layer dari kuat kristal mikrobalannya sampai ke sistem elektronik dan data akuisisinya. Semoga nanti kalau teman-teman dan berbagai pihak yang ingin berkolaborasi atau memanfaatkan apa yang kami kembangkan, kami persilahkan. Kemudian IoT ini yang sudah diterapkan, dimanfaatkan itu untuk penampungan, monitoring penampungan susu, itu ada di lebih dari 160-an lokasi yang tersebar di Jawa Timur, di 7 kabupaten kota seingat saya. Kemudian juga kami mengembangkan juga untuk IoT untuk close house, untuk sapi perah. Itu yang terkait itu. Kemudian juga sebenarnya ada yang berhubungan dengan hidroponik dan berbagai hal di situ. Untuk mini PCR itu kami coba kembangkan untuk menjawab berbagai tantangan tentang kebutuhan thermal cycler dan mini PCR yang secara nasional sebenarnya diperlukan cukup banyak. Baik, itu teman-teman semua. Nah, saya kemudian akan mencoba untuk menuju ke diskusi kita pada pagi hari ini. Kita lihat bahwa sebetulnya kalau dari sisi instrumen, nah, saya dari bidang instrumentasi, itu kita berbicara secara apa, garis besarnya itu sebenarnya saat ini kita bertumbuh pada elektronik sistem. Elektronik sistem sendiri kita sekarang sudah melihat bahwa sebetulnya ada suatu merging yang cukup kuat antara hardware dan software. Meskipun sebetulnya hardware itu merupakan sebentuk representasi dari gagasan kita, sama dengan software, ya, kemudian menjadi sebuah perangkat. Ini yang sekarang ini sudah menjadi satu hal kalau kita bicara sebuah instrumen elektronik sistem itu rasanya kita sudah tidak perlu lagi memisahkan itu hardware atau software, karena itu menjadi satu kesatuan yang semakin kuat. Yang kemudian saat ini itu berkembang ke smart system dan sebagainya. Sistem elektronik sendiri kalau kita lihat di dalam implementasinya mungkin akan berangkat dari sistem sensing sendiri, kemudian elektronik sirkuit yang menjadi core di dalamnya, kemudian ada aktuator untuk melakukan aksi. Itu secara garis besar seperti itu. Yang menarik kemudian sekarang ini adalah tren yang cukup banyak berkaitan dengan artificial intelligence, khususnya juga berhubungan dengan machine learning. Ini yang cukup menarik dan perkembangannya luar biasa eksponensial. Nah, kalau kemudian kita lihat bagaimana sistem elektronik
yang kemudian berhubungan bergandengan dengan machine learning dan sebagainya, itu kita manfaatkan di dalam konteks industri, itu khususnya dalam industri 4.0. Itu khususnya kalau kita lihat karena ketersediaan dari Internet of Things, IoT di industri, kemudian keberadaan dari machine learning, itu memungkinkan untuk kita mengembangkan lebih advance lagi, lebih jauh lagi contact fault diagnosis yang kemudian menjadi sebuah model predictive maintenance. Saya ingat kalau dulu di S2 saya itu saya mengerjakan fault diagnostic untuk online sensor. Sensor yang terpasang itu kita identifikasi apakah dia ada fault atau enggak. Oke, kemudian kalau kita lihat sebetulnya tren yang berkembang saat ini yang juga masih menjadi challenge besar itu adalah bagaimana pengembangan predictive maintenance. Predictive maintenance sendiri diyakini sebenarnya akan meningkatkan productivity, quality, efisiensi maupun safety. Nah, dalam berbagai interaksi saya dengan teman-teman di industri, aspek OIE, bagaimana mesin itu bisa beroperasi secara maksimal, secara optimal itu menjadi suatu isu yang selalu dihadapi oleh berbagai industri. Karena itu berdampak pada produktivitas, kualitas, efisiensi, dan juga safety ini. Sehingga menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk mereka bisa menjamin bahwa mesin-mesin mereka itu berjalan, beroperasi dengan normal. Dan mengantisipasi supaya tidak terjadi kerusakan ketika sedang berproduksi. Sebelumnya, yang saat ini juga masih banyak dilakukan di Indonesia, sebagian sangat besar dilakukan, itu adalah preventive maintenance atau schedule maintenance, di mana mereka melakukan scheduling berdasarkan spesifikasi dari mesin-mesinnya. Ini sebenarnya menimbulkan cost yang lumayan banyak, karena banyak mesin yang mungkin masih bisa sebenarnya dioperasikan lebih panjang, tapi harus diganti dan seterusnya. Nah, kemudian pada sisi lain juga terkadang ada cacat mesin yang menyebabkan tiba-tiba juga terjadi kegagalan operasi. Nah, di Indonesia sendiri, OIE kita itu masih rendah. Kalau di level world class, OIE itu lebih dari 85%, di Indonesia itu masih 70-an atau bahkan lebih kecil lagi. Nah, ini yang menjadi sebuah challenge tersendiri bagi kita untuk mensupport pertumbuhan ekonomi nasional kita. Nah, predictive maintenance sendiri kalau kita lihat, kita hubungkan dengan teknologi kunci yang ada di industri 4.0, itu sebetulnya berhubungan dengan 3 hal besar. Yang pertama itu berhubungan dengan sensing device-nya, yang juga saya yakin teman-teman di sini sangat banyak beraktivitas di situ. Kemudian yang kemudian menjadi bagian terpenting dari IoT. Kemudian juga data analitik sebagai bagian dari big data, dan juga cyber security. Karena ini merupakan sebuah constraint yang harus dihadapi oleh industri ketika ingin menerapkan teknologi 4.0 maupun dalam hal ini adalah predictive maintenance. Sehingga predictive maintenance sendiri kita bisa melihat sebetulnya itu akan berhubungan sangat kuat dengan sensor, kemudian signal conditioning, signal processing, data analitiknya seperti apa, kemudian sampai ke artificial intelligence. Sehingga di dalam forum ini saya yakin bahwa dari sensor sampai signal processing itu menjadi isu-isu yang menarik. Statistik yang ada itu sangat menarik sekali karena sebetulnya untuk Asia Pasifik itu termasuk market yang pertumbuhannya itu paling cepat. Kenapa? Karena industri banyak berkembang di Asia Pasifik. Di wilayah Asia itu perkembangan industri sangat luar biasa, sehingga kebutuhan dari predictive maintenance itu menjadi besar, sangat besar. Sayangnya, ini yang bermain di predictive maintenance itu masih perusahaan-perusahaan multinasional besar. Dan mereka biasanya menerapkan apa yang dikenal dengan cloud-based predictive maintenance. Itu yang nanti menjadi sebuah challenge bagi industri-industri nasional kita untuk bisa menyediakan atau memasang predictive maintenance
di mesin-mesin mereka tentu menjadi costly. Sehingga pemanfaatannya juga masih belum banyak di Indonesia. Hal ini yang tentu berujung pada daya saing produk nasional kita juga kurang bagus dibandingkan dengan negara lain yang sudah memiliki suatu pengembangan yang lebih jauh. Ini kira-kira predictive maintenance di berbagai industri, sektor apa saja itu sangat banyak sekali. Nah, oke. Kita lihat kemudian, kalau predictive maintenance itu yang tadi sudah saya singgung, sebenarnya bisa dilakukan, kebanyakan dari industri besar itu menggunakan model cloud-based computing. Nah, kami mencoba mengembangkan dengan pendekatan edge device. Kita ingin mendorong pemanfaatan dari predictive maintenance itu pada level device di ujung sehingga akan mengurangi ini beban jaringan yang itu masih menjadi isu besar secara nasional di Indonesia, kemudian juga akan mengurangi kebutuhan kita di cloud computing yang juga memerlukan resource yang cukup besar. Sehingga ini yang kami coba kembangkan. Ini kerangka kami yang kita coba kembangkan itu kira-kira seperti ini. Nah, di mana latar belakang tadi sudah coba saya singgung. Kalau dilihat dari angkanya itu sebenarnya luar biasa sekali. 99,7% industri nasional itu merupakan industri kecil dan menengah. Untuk memanfaatkan PDM, itu saat ini yang menggunakan itu masih industri besar, itu pun sangat terbatas. Lebih menarik lagi kenapa kami coba kemudian motor itu jadi fokus, itu karena 70% dari industri itu menggunakan motor sebagai penggerak. Satu contoh misalnya salah satu teman dari industri itu pernah kejadian motornya yang besar itu rusak. Tiba-tiba meskipun mereka melakukan scheduling maintenance. Harga motornya sendiri ya nggak banyak, mungkin hanya sekitar 200-an, 300-an juta. Tapi losses selama 2 hari itu sudah bernilai lebih dari 5 miliar sendiri karena berhenti produksi. Itu yang terjadi sehingga ketersediaan sistem-sistem elektronik yang mampu untuk memprediksi dengan baik itu menjadi suatu kebutuhan yang real bagi para pelaku industri nasional kita. Nah, kami coba di lab itu kita mengembangkan model yang kemudian kita coba terapkan, kita uji cobakan di industri. Kita lihat kalau motor itu kita lihat dari ini berbagai aspek. Kalau kita lihat temperatur, power, vibration, rotation itu bisa kita manfaatkan dari sensor-sensor itu untuk menjadi feeding informasi kesehatan dari si motornya sendiri. Namun demikian, kalau kita lihat datanya itu sangat heterogen dan memiliki karakteristik yang berbeda dari vibration maupun yang lain. Oke. Kami sudah mengeksplor di lab itu dari vibration, akustik, dan juga rotation speed, juga power untuk tegangan dan arus. Suhu kami belum interest ke situ, tapi sebenarnya ini enggak terlalu komplikasi untuk kesana. Ini kalau kita lihat dimensi datanya, kalau vibrasi itu biasanya datanya itu luar biasa banyak. Karena kita perlu mendapatkan profil dan seterusnya, sehingga challenge besar ketika kita bisa memanfaatkan dulu vibration dan juga tadi sound itu untuk input bagi sistem predictive maintenance. Ini perbandingan tadi sehingga kita mengarah ke ini ya, ke edge computing dan ke arah device. Yang kami kembangkan Bapak Ibu semua, teman-teman, itu yang pertama itu experimental platform development. Karena kita perlu untuk mengumpulkan data, collecting data secara real time begitu, sebuah sistem yang real yang ada bukan mengambil data dari internet, dari sumber mana yang kita nggak tahu, tapi ini benar-benar kondisi yang bisa kita simulasikan secara real. Ini perkembangannya kami yang sudah selesai itu di versi 2, versi 3 ini mudah-mudahan bulan Desember ini sudah selesai. Ini yang lebih besar lagi. Ini pengembangan kami. Ya. Jadi dari ini misalkan kita lihat di atas di sini. Ini saya nggak bisa ini apa. Oke. Di sebelah atas itu kita pasang ada sensornya, sensor sistemnya yang seperti di sebelah kanan bawah ini yang kemudian kita lakukan data collectingnya ya.
Ini seperti itu yang kemudian kita dapatkan nanti untuk datanya. Kemudian ini yang sedang kita kembangkan lebih lanjut menggunakan sistem yang sedikit lebih kompleks. Kemudian challenge yang lain itu adalah untuk pengembangan sistem akuisisi data. Sistem akuisisi data yang cukup apa istilahnya itu robust gitu untuk bisa kita terapkan di industri, sehingga harapan kami sebetulnya next fasenya itu adalah ada industri nasional kita yang kemudian akan mengcapture apa yang kami kembangkan ini. Alhamdulillah sudah ada yang berminat, yang kita akan lakukan pendalaman lebih jauh lagi. Ini development kami sudah sampai ke fase situ ya. Ini termasuk untuk modul sensornya kita juga kembangkan sendiri sistem elektroniknya. Kalau sensornya sementara belum beli, pakai MEMS, pakai ini, sementara kita belum bisa bikin sendiri sehingga kita masih beli. Ini yang kita lakukan sehingga kita bisa dapatkan data ini dengan frekuensi yang cukup lebar, itu bisa kita dapat. Ini yang kita pasangkan. Ini sistemnya kami menggunakan apa itu microcontroller dari seri STM32 ya. Ini yang kami pakai ya, yang kemudian dipasangkan di sistem yang kita bisa pakai misalkan untuk mengambil data, apakah itu mikrofon, accelerometer atau vibration sensornya, kemudian juga apa current and voltage itu juga kita bisa lakukan dengan menggunakan modul yang kami kembangkan di sini. Ini yang 4, kemudian ini yang development system yang kami kembangkan sampai ke level 5 yang saat ini seri 5-nya itu. Ini menggunakan high-end microcontroller seri 32H7. Nah, kemudian sementara masih pakai Raspi karena ini kita pakai untuk apa processing sementara di edge device-nya yang kemudian tersedia untuk sistem ini untuk mikrofon dan accelerometer ini. Ini yang kita lakukan. Nah, ini yang kemudian secara arsitektur kita kembangkan modelnya seperti ini. Nah, ini ada foto di bawah itu ketika kita sudah pasang di industri ya. Ini di industri partner kami untuk menguji coba sistem yang kami kembangkan. Nah, ini data akuisisinya, bot yang kita kembangkan, sistem elektroniknya yang sudah lengkap di situ. Kalau kita lihat yang terpasang di panelnya yang mencakup berbagai komponennya. Ini yang ketika kita akan pasang di industri, ini di mesin real dari industri, itu sistem yang kiri atas itu sensor modulnya yang kita tempelkan di motor ya, untuk mengcapture. Kemudian karena ini dalam fase eksperimental untuk mengcapture data-data, maka itu yang di sebelah bawah kanan itu 2 itu modul yang tadi kami tunjukkan. Itu yang kita kembangkan. Sementara masih pakai Raspi dan juga pakai STM32. Next fase yang kami lakukan itu adalah dengan menggunakan FPGA, ya, Sync Ultra Scale MPS SoC-nya ini, sehingga nanti diharapkan sistemnya menjadi lebih kompak lagi, ya, lebih ringkas, tetapi lebih powerful. Karena dengan FPGA ini kita bisa mendapatkan pemrosesan data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Raspi maupun dengan jadi MCU. Oke, kemudian tentu saja karena tadi berhubungan dengan signal processing sebagainya, kita juga memasukkan sistem-sistem processingnya ke dalam microcontrollernya yang kita pakai dalam hal ini Tiny Machine Learning, TinyML, ya, yang memanfaatkan juga TensorFlow Lite karena ini yang memungkinkan untuk kita pasang di dalam sistem microcontroller maupun embedded system seperti Raspi dan sebagainya, sehingga tidak memerlukan komputer yang besar. Kemudian kita juga bisa secara remote untuk bisa mendapatkan data-data yang ini data yang muncul ini sebenarnya data real time real dari factory yang kita capture
yang kita dapatkan data-datanya. Kita bisa monitoring itu, kemudian kita lakukan analisis dari data-data yang ada untuk kita bisa dapatkan informasi kalau kondisi normal, kondisi abnormal, kemudian juga fase-fase sebelum terjadi kerusakan, misalnya seperti itu. Testing yang kami lakukan sementara ini hasilnya adalah yang ada di laboratorium, sedangkan di industri masih berjalan. Dan juga nanti kalau kita mau presentasikan perlu minta izin dulu nanti saya, karena NDA kami seperti itu. Nah ini kita eksperimenkan misalkan nih belt looseness eksperimen yang kita lakukan seperti tadi di dalam platform untuk data kita peroleh data-data, kita analisis, kemudian dari data ini yang kita dapatkan, kita bisa memperoleh informasi dari signal yang ada itu 3 keadaan, yaitu normal, menuju abnormal, dan abnormal. Jadi sebelum terjadi kerusakan, kita bisa identifikasi sebelumnya. Itu yang bisa kita lakukan sehingga sebenarnya itu menjadi sebuah prediksi kalau misalkan diterapkan itu sudah waktunya untuk menyiapkan pengganti dan kemudian merencanakan untuk penggantian. Ini data yang kita dapatkan misalkan kita menggunakan vibration dan rotation itu kita gambar di sebelah kanan itu kalau teman-teman bisa lihat itu adalah menunjukkan bagaimana kondisinya, targetnya, kemudian prediksi yang kami dapatkan. Sehingga kalau kita lihat di situ bahwa kondisi terjadi sebuah kerusakan itu yang itu garis biru itu, kemudian kita bisa memprediksi itu sebelum kerusakan terjadi karena itu di sebelah kirinya. Jadi ketika sistemnya berjalan, sebelum terjadi kerusakan yang itu kita setting beltnya itu losses gitu, itu pada garis biru, maka kita sudah mendeteksi sebelumnya. Itu yang di garis warna orange dan hijau. Kalau secara biner itu yang hijau kita dapatkan, jadi sebelum kejadian kita sudah tahu bahwa beltnya akan bermasalah. Ini eksperimennya. Kemudian juga kita lakukan untuk kalau tadi itu sistem belt, ini kemudian di Egghouse Fund gitu, kita lakukan juga sama ini. Kita analisis dari kondisinya, ini kemudian kita beri gangguan itu, kita tutup lubangnya dan seterusnya sehingga kita dapatkan sebuah perilaku yang mencoba memimik terjadinya masalah. Ini kita bisa dapatkan informasi-informasi dan ketika kita analisis kita dapatkan ada perbedaan yang signifikan antara ketika ini normal, nominal, ataupun ketika terjadi anomali. Sehingga kita bisa deteksi dulu dengan sistem yang sudah kita kembangkan, ya, itu membedakan, ini signal yang menunjukkan anomali, signal yang menyatakan itu masih normal. Sehingga pada satu keadaan kita bisa memprediksi ke arah apakah itu masih normal ataukah sudah menuju masalah. Saya kira itu waktu yang disediakan ke saya kira pas ya. Makasih, saya kembalikan kepada Mbak Tias sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan atas paparannya yang sangat informatif dan juga menarik. Untuk selanjutnya kita memasuki kegiatan diskusi. Apakah ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya? Untuk bertanya, oke, ada Pak Yuyu ya. Pak Yuyu, silakan Pak. Silakan Pak Yuyu. Pak Yuyu, silakan. Suaranya Pak mungkin di unmute dahulu. Pak Yuyu. Pak Yuyu, mohon maaf suaranya Pak Yuyu sepertinya mikrofonnya belum di unmute. Ya, Oke, silakan udah Pak. ya. Ya, Nah, sudah Pak. Ya, Udah, terima Pak. kasih Pak Setiawan. Saya perkenalkan saya Yuyu Wahyu dari
Pusat Riset Telekomunikasi, Pak. Di BRIN itu ada program joint co-development, Pak ya, Iya, oke. sampai ke hilir di pin pabrik gitu ya. Nah, kira-kira apakah sudah ada ya co-development untuk sensor di Indonesia, atau kira-kira sensor apa ya yang bisa dikembangkan sehingga memang dibutuhkan di Indonesia? Itu Pak pertanyaannya. Makasih. Iya, Baik, terima kasih. terima kasih Pak Yuyu. Silakan mungkin Pak Setiawan. Iya, baik. Makasih Pak Yuyu. Ini sebetulnya yang bisa menjawab lebih jelas Pak Yuyu sendiri ini sebetulnya. Kan Enggak view-nya kan lebih kalau luas dari ini Pak, saya. kalau yang sudah kita akan kembangkan kan MRI dengan ISOL Korea ya. Iya, Kita dikasih 38 M Pak dari ya. BRIN itu ya untuk buat 3 MRI. Nah, maksud saya sekarang di dunia sensor yang saya kan nggak tahu sensor mana yang misalnya pH lah atau temperatur atau apa yang kira-kira memang dibutuhkan di Indonesia gitu. Kalau Ya. MRI kan memang kita butuh ya. Setahu saya katanya 1 juta penduduk Indonesia itu butuh 1 katanya. Nah ini untuk sensor saya belum tahu Pak. Oke, Betul Pak, ya. saya nggak tahu. Terima kasih Pak. Ya menarik. Kalau MRI sama Korea udah puluhan tahun Pak ya ngembangkan. Iya. Oke, kalau sensor ini sebenarnya kan begini. Kalau saya sendiri pengalaman saya nggak banyak Pak ya. Artinya data informasi saya mungkin nggak komplit. Tapi dari profil yang kita miliki di Indonesia, sebenarnya kan industri-industri yang berkaitan dengan pengembangan teknologi baik yang berhubungan dengan elektronika itu relatif lemah Pak. Kalau saya lihat ya. Karena kalau saya ngomong-ngomong dengan teman-teman dari teknologi provider, baik itu dari Siemens, Schneider, kemudian juga ada dari mana itu yang sempat diskusi itu ada dari Aveva macam-macam itu. Ini teknologi-teknologi itu ya kita user, Pak. Artinya Betul, Pak. provider teknologi di nasional kita masih belum ada. Ini sebuah challenge tersendiri sebetulnya. Saya juga sempat diskusi dengan yang kami kembangkan terakhir. Saya challenge teman dari industri itu, nah gimana berani nggak pakai yang kita kembangkan? Karena mereka kan bukan internasional. Kan mikir Pak, kan itu dari corporate. Nah, sensor sama Pak. Ini kami alhamdulillah itu ada satu calon mitra yang masih muda tuh. Dia ada ngembang berapa kemarin diskusi untuk coba kita kembangkan ke sensing. Saya juga kemarin saya coba arahkan kita mikir pendekatan untuk vibration karena saya hubungkan dengan predictive maintenance tadi. Itu coba karena itu juga sangat banyak kalau kita lihat kebutuhan kita sangat banyak tapi ya itu untuk teknologi providernya yang belum tersedia. Bahkan mohon maaf Pak Yu, ini kan kita bicara ekosistem ya. Untuk PCB saja, itu saya pesannya tidak di Indonesia. Import. belum ada pabrik PCB di Indonesia. Ya ada, tapi nggak reliable. Satu, waktunya lama, quality-nya juga. Yang kami pakai itu kan industrial grade Pak sudah. Dan harganya murah itu ya di negeri seberang sana Pak. Itu 1 minggu 10 hari udah sampai. Saya kirim misalkan kemarin minggu depan pasti udah sampai di lab. Dengan harga yang nggak masuk akal. Nah dulu sempat ada yang di Indonesia itu saya coba kontak, saya coba itu responnya juga nggak bagus. Ini waduh udah nanti malah kita ke punah-punah. Itu sih Pak gambarannya. Mari kalau memang kita mau bangun ekosistem sangat menarik Pak. Iya Pak. Boleh Pak. Ya, Pak Yusuf nanti. Tinggal digandeng, ya ini Prof Yusuf lah. Ya, Nanti tinggal digandeng dengan ini, dengan mana? Ilmate dari perindustrian. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuyu dan juga Pak Setiawan. Untuk selanjutnya mungkin Pak Gandhi. Silakan Pak Gandhi. Assalamualaikum Bro Setiawan, salam kenal, saya Gandhi dari Keltian Sensor Aktuator. Ya kebetulan kami juga sebetulnya banyak mengembangkan sensor dan juga ada device yang untuk capturing energy menjadi sebuah generator ya.
Kalau Oke. tadi melihat dari apa yang Bapak sampaikan tentang privasi sensor ini ya, yang saya tertarik itu apakah sistem yang Bapak ini sudah dicoba untuk dikembangkan bahwa supply dari sistem sensor itu menggunakan energy harvesting yang diperoleh dari getaran motor itu sendiri gitu ya. Mungkin sangat menarik kalau memang bisa tahu berapa keperluan power yang digunakan untuk sistem sensor itu. Karena di kami juga ada sedang melakukan kegiatan namanya energy harvesting ya. Energy harvesting device dengan sistem yang berbasis elektromagnetik dan piezo juga gitu ya. Yang kebetulan mungkin saya salah satunya dan juga Bu Novi lah, ada Prof. Novi Hidayanti ya. Jadi mungkin apakah mungkin bisa dikembangkan juga untuk sistem itu gitu Pak. Kalau memang memungkinkan untuk di-generate dari privasi yang ada gitu dari sistem itu. Makasih Pak. Ya, oke, ya, ya, menarik Pak Gandhi, selamat. Pakai ada sih yang itu pakai turbo elektrik macam-macam ya. Cuman kami di sistem kami belum kepikiran sampai ke situ Pak Gandhi. Saya menarik nih challenge-nya karena sebenarnya kan di situ akan memerlukan requirement low energy consumption-nya itu baik dari sisi sensing. Nah, itu kita sedang mikir makanya tadi dengan teman yang ngembangin nanomaterial itu untuk coba kita arahkan ke vibration sensor yang self generating sehingga tidak memerlukan energi kan. Sementara ini kan kami itu memerlukan energi kan. Kemudian yang kedua itu berbicara di low energy consumption microcontrollernya. Meskipun kami udah pakai yang low power, tapi kadang ada constraint yang ini tetap masih perlu beberapa miliampere Pak. Nah ini menarik kalau nanti Pak Gandhi bisa itu menghasilkan daya taruhlah estimated 5 watt itu udah tersedia cukup banyak itu Pak. Kurang dari itu bisa tuh. Oh, syukur Kira-kira ya itu Pak Pak ya. Gandhi. Memang Iya. oh iya iya. Ya mungkin aja bisa nanti Pak karena di kami juga selain itu juga ada sistem power manajemennya nanti untuk itu. Oke Untuk ya. supply dari itu iya. Pakai Memang BMS menarik Pak itu ya. Pak. Ya. Hah? BMS Battery Eh, Management. iya iya. Salah satunya lah. Ada juga menggunakan spring flanner spring ya. Iya Menarik, menarik ya. iya. Karena Bang vibration tuh energinya cukup lumayan. Iya, karena saya kan gini Pak, kalau kan itu vibration itu kan ada frekuensi tertentu ya. Ya, Nggak tahu 50 Hz atau berapa gitu. Kan dengan 50 resonansi itu yang ya ada karena dari power elektrik power PLN-nya kan. elektrikal ya. Ya, Nah, jadi 50 pasti kita keluar. bisa matchingkan supaya mendapatkan energi yang cukup optimal ya di Hmm. generate dari sistem itu sendiri. Sehingga kita mendesain sistemnya dengan resonansi yang sama dari motor itu sendiri. Emang cukup menarik Pak. Ya, menarik ya. Kemarin yang temen itu yang kemarin saya dikirimin sampel Pak, yang tribo elektrik itu untuk tegangannya oke, tapi current-nya yang masih sangat kecil. Betul, kalau triple elektrik kan ini sekali Pak, atau statik ya. Tetapi Ya, kalau ya, magnetik maupun piezo mungkin relatif besar. Kalau ya. arus untuk magnet cukup besar, tapi kalau tegangan piezo yang cukup besar. Kalau tribo PVD masih ya. kecil. Iya, PVDFJ. Ya, ya. iya. Mana Pak, ini menarik kalau nanti coba ke sana harus kembangin ke yang itu tadi saya arahkan ke sensing device yang Boleh, low iya. power consumption dan Iya, sebagainya itu menarik ini. iya betul. Boleh Pak, boleh. Insya Allah. Karena kebutuhan di industri banyak Pak itu. Motor itu aja berapa mereka? Iya banyak, apalagi tadi Kalau lihat motor yang itu besar sekali Pak. Getarannya pasti cukup iya, lumayan itu. iya, Iya begitu Pak. terima Iya, kasih. makasih, makasih. Makasih Mbak Tia. Ya, baik. Terima kasih Pak Gandhi dan juga terima kasih Pak Setiawan. Mungkin untuk selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari Pak Robert. Silakan Pak Robert. Selamat pagi, Mas Setiawan. Pagi, Pak Robert. Mungkin kembali ketemu lagi Pak, waktu sama-sama menguji sidang proposal Dr. Pak Jainuri, dosen UB Pak. Iya. Ya, ini menarik Pak mengenai prediction maintenance seperti yang Bapak share dan kemudian bagaimana menggantikan untuk cloud
dengan edge device ya Pak ya, Ya. computing. Bagaimana untuk masalah keandalannya Pak gitu. Kalau kita melihat tentu untuk edge device seperti Raspberry atau Jet Nano itu kan ada keterbatasan ya Pak ya. Tentunya dalam melakukan modeling untuk machine learning seperti itu. Nah, apalagi ada kaitannya ketika kita implementasikan di sebuah industri yang kita membutuhkan penempatan sensor yang cukup kompleks, yang baru maupun yang existing peralatan yang ada di industri itu yang harus kita integrasikan. Nah, itu kan tentu juga membutuhkan sebuah komputasi yang cukup baik, Pak ya. Menurut pengalaman Bapak itu bagaimana? Nah, untuk Edge sendiri, apakah kualitas datanya itu sudah ada perbandingan, Pak? Sebagus apa dibandingkan dengan kita menggunakan cloud? Mungkin itu aja, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih Pak Rupet. Ya, terima kasih dulu udah nguji bareng teman-teman. Baik, ini saya coba tampilkan sedikit. Langsung ya Mbak Tia. Iya, silakan Pak Bang. Ini yang sedang kami pasang di industri Pak. Ini real yang kita lihat ini. Ini mesin yang benar-benar di sana, dan ini yang kita pasang. Nah, dari problem besar itu sebenarnya gini berangkatnya. Ini pikiran ini kan muncul kan dari keluhan teman-teman di industri. Karena waktu kita bicara digitalisasi, mereka mulai mengumpulkan data, mendigitalkan macam-macam. Kemudian muncul pertanyaan ke kami waktu itu, Pak, ini kami itu setahun menghabiskan hadis sekian tera, terus untuk apa? Nah, ini kan menjadi problem. Nggak mungkin kan kalau itu ternyata ketika data itu harus dikirimkan ke cloud, raw data itu berat sekali. Nah, yang dilakukan kan sampling. Ternyata itu juga nggak bagus. Karena kan berhubungan dengan data streamnya kan. Nah, kita sudah coba dengan ini, yang kita pasang ini sudah 1 bulanan ini, alhamdulillah masih running, nggak masalah. Itu untuk kita bicara ya ini masih pengembangan lab Pak, belum industri kan. Kalau industri mestinya kan lebih firm lagi nanti. Ternyata kita juga bisa di sisi edge device, itu dari raw data yang besar tadi, itu kita sudah bisa analisis di situ sebagian, sehingga beban di communication infrastrukturnya itu menjadi kecil, bahkan mendekati zero, karena di edge device ini sudah bisa untuk nanti mendeteksi kalau ada anomali. Sehingga kan tidak perlu mengirimkan data besar. Ini yang kita lakukan. Meskipun dari sistem yang kita kembangkan juga saat ini, karena ini masih proses untuk ini ya, data collecting macam-macam, itu kita juga ada kembangkan untuk yang model data akuisisi yang sesuai dengan industrial requirement-nya, Pak. Insya Allah sebenarnya mungkin, saya yakin resource-nya teman-teman pun yang di BRIN dan sumber lain di Indonesia itu mungkin untuk mengembangkan. Ternyata kita bisa. Sebenarnya kan itu satu hal tersendiri. Plusnya ada di situ, sehingga ketika ini kemarin itu kita diskusi dari hasil awal ini dengan salah satu teknologi provider di Indonesia. Dia punya pekerjaan, Pak. Tahun depan itu dia sebenarnya punya project di salah satu perusahaan di Indonesia. Sementara ini dia menggunakan yang cloud computing, ya lagi-lagi bukan karya nasional kita, tapi dari luar. Nah, ketika diskusi dia udah bilang, Pak, kita coba aja. Ini sementara kita comparison kan, nanti kita bandingkan. Nah, itu tantangan bagi kami. Kalau ini bisa kita modelkan, kita jadikan sebuah model prototipe. Ya insya Allah mudah-mudahan isu yang tadi Pak Robert khawatirkan tuh mestinya sudah kita selesaikan juga. Nah, kalau komputasi Pak, itu sebenarnya jawabannya ada di sini nanti. Ketika kita pakai SOC FPGA, ini jauh lebih powerful Pak, karena kita bisa masuk langsung ke hardware desainnya kan. Betul. Kita pernah bandingkan untuk satu processing itu pakai FPGA 500 MHz untuk ngolah data ya, dengan i7
itu cepat FPGA 500 mega, Pak. Nah, ini yang jadi menarik kan ada di situ. Sehingga sebetulnya kita juga bisa bermain di sisi elektronik itu ke pengembangan-pengembangan sistem yang dedicated kayak gini, yang itu ternyata akan mereduksi energi cukup banyak juga tadi yang berhubungan sebelumnya Pak Gandhi tadi. Nah, itu kira-kira Pak Robert. Mohon supportnya nanti ini kalau ada kolaborasi kita sangat terbuka dan juga senang sekali jika nanti bisa mempercepat. Itu sih Ya, dari ya, saya Pak Robert. ya, terima kasih banyak Pak. Senang bisa berkolaborasi nanti. Ya, monggo, monggo. Baik, terima kasih Pak Robert dan juga terima kasih Pak Setiawan. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mengundang Ibu Rini selaku Ketua Sistem tahun 2025 untuk memberikan sertifikat secara simbolis. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Setiawan sudah meluangkan Terima waktunya kasih. untuk memberikan paparan dan juga diskusi yang sangat informatif ini. Terima kasih Mbak. Monggo, silakan Bu Rini. Dengar suara saya. Terima kasih banyak Pak Setiawan atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan untuk sharing pengalaman risetnya untuk acara sistem ini. Semoga bisa berkolaborasi dengan BRIN ke depannya ya Pak. Kami Insya tidak Allah. bisa memberikan apa-apa, hanya sedikit ada sertifikat Pak. Semoga Terima kasih banyak. bermanfaat. Matur suwun sangat Pak Setiawan. Ya, makasih buat teman-teman Sami-sami. semua. Oke. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang dari presentasi saya. Terima kasih Kami tunggu Pak. untuk kita berkolaborasi. Nggih. Insya Allah, oke Pak. Terima kasih Pak. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan yang berikutnya, yaitu dari narasumber kita yang kedua, di mana topik yang akan dipaparkan ini tidak kalah menarik dengan sebelumnya. Untuk narasumber kedua kita hari ini adalah Mbak Cut Ruliani, ST, MT, MSc, PhD. Untuk sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau. Berikut ini adalah CV dari Mbak Cut Ruliani, ST, MT, MSc, PhD. Beliau merupakan peneliti ahli muda di Pusat Riset Elektronika BRIN. Untuk riwayat pendidikan, beliau mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan master di Universitas Indonesia pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2012, beliau mendapatkan gelar master dari National Taiwan University of Science and Technology. Dan yang terakhir, beliau mendapatkan gelar PhD yaitu dari National Chiang Tung University, Taiwan. Untuk pengalaman kerja dan riset dari beliau juga tidak kalah banyaknya dan menarik sekali, yaitu beliau pernah menjadi asisten Marine Superintendent di PT Berlian Laju Tanker pada tahun 2008 hingga 2010. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2023, beliau menjadi engineer di Micron Technology Taiwan. Kemudian pada tahun 2023 hingga 2024, beliau adalah staff engineer di China. Dan sekarang, yaitu dari tahun 2025 hingga saat ini, beliau merupakan peneliti di Pusat Riset Elektronika BIN. Baik, kepada Mbak Cut Ruliani, bagaimana kabarnya Mbak Cut? Baik, Mbak Tias. Ya, baik. Oke. Baik, kepada Mbak Cut Ruliani, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya langsung share screen-nya. Ya, silahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat Mbak Tias atas perkenalannya. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan hasil penelitian mengenai organik thin film transistor atau OTFT yang digunakan untuk aplikasi sensor. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari material yang digunakan, mekanisme kerja transistor, dan beberapa contoh penerapannya untuk aplikasi sensor. Oke, kita mulai dari sedikit histori mengenai transistor ya. Oh, belum ya? Ya, sepertinya belum di share screen mungkin. Sudah muncul? Sebentar, belum. Belum di full screen. Oke, baik ya, sudah. Oke. Terima kasih. Kita mulai dari sedikit histori mengenai transistor ya. Transistor ini pertama kali dikembangkan di Bell Lab di Amerika oleh Berdin dan Batterine pada tahun 1947, dan ini merupakan salah satu inovasi terpenting di abad 20. Dari hasil penelitian awal ini, pada tahun berikutnya dikembangkanlah
bipolar junction transistor oleh Shoki, also dari Bell's Lab. Mereka bertiga ini kemudian mendapatkan Nobel Prize in Physics pada tahun 1956. Milestone penelitian berikutnya yang sangat berimpact adalah pada tahun 59 ketika ditemukannya metal oxide semiconductor field effect transistor juga dari Atala dan Kang yang peneliti di Bell's Lab. Namun ini semua yang material yang digunakan adalah inorganik material. Bagaimana dengan organik material? Untuk organik material sendiri, risetnya itu diawali dengan penemuan bahwa organik polimer yang selama ini diyakini bersifat isolator ternyata bisa bersifat konduktif untuk mengantarkan listrik apabila dituning dengan doping. Penemuan ini ditemukan pada tahun 1977 dan mengantarkan Shirakawa, Higa, dan McDermott untuk menerima Nobel Prize in Chemistry pada tahun 2000. Nah, semenjak saat itu perkembangan di bidang organik transistor ini terus berjalan. Bisa kita lihat mulai di era tahun 2000-an sampai dengan sekarang performance dari mobility dari organik small molecule ataupun organik polimer ini telah melampaui performance dari amorphous silicon. Kemudian di era tahun 2010 sampai dengan sekarang mulai dikembangkan flexible device, flexible transistor yang difabrikasi di atas flexible substrate dan dapat beroperasi dengan stabil walaupun dalam kondisi bending. Jadi transistor itu apa sih? Transistor ini adalah struktur berlapis yang terdiri dari lapisan semikonduktor, lapisan dielektrik dan 3 elektrod, yaitu gate, source, dan drain-nya. Jadi nanti arus yang mengalir dari source ke drain ini akan dikontrol dari gate voltage-nya. Ada 4 konfigurasi dasar untuk transistor yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah bottom gate, top contact, di mana gate-nya berada di bawah semikonduktor dan source and drain-nya berada di atas. Yang kedua adalah bottom gate, bottom contact, di mana gate, source, dan drain-nya semua elektrodnya itu berada di bawah semikonduktor. Dan yang ketiga adalah top gate, top contact, di mana semua elektrodnya berada di atas semikonduktor. Dan yang keempat adalah top gate bottom contact, di mana source dan drain-nya berada di bawah semikonduktor, namun gate-nya berada di atas. Untuk pemilihan struktur TFT ini sebenarnya ditentukan oleh trade-off antara performance-nya, kemudahan dalam fabrikasi, dan kebutuhan untuk perlindungan lapisan semikonduktor dari lingkungan. Selain keempat struktur dasar ini, sebenarnya ada lagi satu yang disebut sebagai electrolyte gate transistor, di mana lapisan insulator pada struktur transistor ini digantikan dengan electrolyte, jadi bisa berupa ionic polymer atau ionic liquid, sehingga transistornya akan berfungsi pada tegangan lebih rendah dan lebih sensitif. Namun pada kali ini saya tidak akan membahas mengenai electrolyte gate transistor. Oke, organik transistor ini sebenarnya menawarkan beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh elektronik berbasis silikon. Yang pertama adalah memungkinkan pembuatan perangkat yang ringan dan fleksibel dan dapat cocok untuk aplikasi seperti wearable device, flexible display, atau smart packaging. Selain itu, OTFT ini juga bisa difabrikasi dengan proses bersuhu rendah, misalnya dengan spin coating atau inkjet printing dan thermal evaporasi. Keunggulan lainnya adalah material organik ini bisa kita tailor atau kita adjust performance-nya, electrical performance-nya atau optical performance-nya sesuai dengan kebutuhan. Oke, berdasarkan konfigurasi sensing layer-nya, kita bisa membagi transistor ini ke dalam empat macam sensing layer. Yang pertama adalah organik semikonduktor sebagai sensing layer-nya, di mana analyte akan berinteraksi langsung dengan organik semikonduktornya yang mempengaruhi electrical performance dari si transistornya. Yang kedua adalah dielectric layer sebagai sensing layer-nya, dan yang ketiga adalah dengan menambahkan functional layer di atas semikonduktor untuk meningkatkan selectivity dan sensitivity dari sensornya. Dan yang keempat ini adalah gate electrolyte sebagai sensing layer-nya. Ini adalah prinsip yang digunakan pada electrolyte gate transistor yang sebelumnya. Saya tunjukkan strukturnya. Oke, dalam penelitian sebenarnya OTFT ini telah diaplikasikan untuk berbagai macam sensor, namun masih dalam skala riset ataupun prototype, yang mulai dari
mulai dari physical sensor, gas sensor, hingga chemical ataupun biosensor. Mekanisme deteksinya adalah ketika analyte-nya baik itu berupa liquid, gas, vapor ataupun biomolekul berinteraksi dengan lapisan film organiknya dan kemudian mempengaruhi electrical karakteristik dari si transistor, dan ini perubahan ini akan menyebabkan arus yang mengalir dari source ke drain ini meningkat atau menurun maupun ada perubahan elektron atau hole mobility, dan juga dapat menggeser threshold voltage-nya ke arah positif ataupun arah negatif. Nah, perubahan arus dan voltage ini yang kemudian diterjemahkan sebagai tanda keberadaan molekul atau konsentrasi dari target analyte-nya. Gambar ini menunjukkan proses pembuatan flexible substrate dan fabrikasi OTFT secara ringkas ya. Jadi yang pertama untuk pembuatan flexible substrate kita dissolve dulu materialnya di organic solvent, lalu dituang ke dalam cetakan, lalu dikeringkan. Maka setelah selesai flexible substrate-nya ini bisa digunakan untuk fabrikasi transistor. Jadi setelah itu kita akan mulai dengan fabrikasi metal gate, lalu spin coating dari dielectric layer-nya, kemudian deposisi semiconductor layer, dan yang terakhir adalah deposisi metal kontak source and drain-nya. Setelah transistornya selesai difabrikasi, lalu kita ukur current dan voltage performance-nya menggunakan semiconductor analyzer. Setelah itu untuk pengujian sensornya kita bisa meneteskan analyte ke area channel-nya. Lalu kita ukur lagi electrical performance-nya. Jadi kita nanti akan melihat adanya perubahan parameter elektrikal dari si OTFT sebelum dan sesudah bereaksi dengan analyte-nya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan 3 contoh OTFT dengan konfigurasi bottom gate top kontak yang digunakan sebagai sensor. Yang pertama adalah label free DNA sensor, di mana semikonduktor akan berfungsi sebagai sensing layer-nya, dan yang kedua adalah temperature sensor, di mana dielectric layer akan berfungsi sebagai sensing layer-nya, dan yang ketiga adalah untuk deteksi mercury ion, di mana kita menambahkan functional layer di atas semikonduktornya. Oke, contoh yang pertama, ini adalah struktur device-nya. Jadi kita akan fabrikasi dulu di atas glass ITO, dan kita menggunakan bilayer dielectric. Jadi yang pertama, kombinasi pertama adalah polyvinyl pyrrolidone atau PPVY, dan bilayer dengan natural rubber, dan yang kedua adalah kitosan bilayer dengan natural rubber. Untuk organik semikonduktornya kita menggunakan N-type semikonduktor, yaitu PTCDI C8. Dan menggunakan AU untuk gate, source, dan drain-nya. Oke, ini adalah output dan transfer karakteristik dari N-channel transistor yang sudah kita fabrikasi. Yang di atas ini adalah dengan menggunakan dielectric layer PVVY natural rubber, dan yang di bawah adalah kitosan natural rubber. Bisa kita lihat ya, performance-nya yang di atas ini berfungsi pada tegangan gate 20 volt. Dan memiliki mobility 0,01 dan on-off ratio hanya 2 order, namun yang di bawah ini menggunakan kitosan natural rubber memiliki performance yang lebih baik dengan mobility 0,02 dan on-off ratio 3 order. Oke, selain itu kita juga meneliti pengaruh penambahan natural rubber ini terhadap dielectric properties dari si bilayer-nya. Jadi kita melakukan uji kontak angle, lalu mengkalkulasi surface energinya berdasarkan data dari kontak angle. Jadi setelah penambahan lapisan natural rubber ini, permukaan film dielectricnya ini menjadi lebih hydrophobic. Jadi si natural rubber ini berperan bukan hanya untuk meningkatkan isolasi dari dielectricnya, tetapi juga bertindak sebagai surface modificator untuk surface dari dielectricnya. Karena surface energi dan surface roughness ini akan memiliki peran penting dalam menentukan performa dielectric, performa transistor, karena akan mempengaruhi morfologi dari semikonduktor yang dideposit di atasnya. Oke, dari berikut ini adalah AFM image dari setiap dielectric layer dan juga bilayer-nya, dan yang kita akan fokus pada gambar G sampai dengan I yang merupakan PTCDI semikonduktor layer-nya dideposisikan di atas, yang ini di atas PVVY, yang ini di atas PVVY dan natural rubber, dan ini di atas kitosan natural rubber. Dan bisa kita lihat perubahan morfologinya ya, dari yang
di atas PVY menunjukkan a typical rod-like grain structure, kemudian menjadi seperti lebih dense dan memiliki seperti bergelombang ketika dideposit di atas kombinasi natural rubber. Nah, kita mempercayai ini perubahan morfologi ini diakibatkan karena adanya perbedaan surface roughness dan surface energi dari dielectricnya. Oke, kami juga melakukan pengukuran kapasitas dari dielectricnya. Jadi bisa kita lihat kita melakukan pengukuran dari 20 Hz sampai dengan 1 MHz untuk dielectric PVP dan PVP dengan natural rubber. Kita bisa lihat kapasitasnya ini stabil dari low frekuensi sampai dengan high frekuensi. Tapi untuk kitosan natural rubber pada low frekuensi ini kapasitasnya lebih tinggi, tapi terus kemudian drop di high frekuensi. Ini fenomena ini nih sebenarnya karena ketika kita melakukan kitosannya, kita menggunakan campuran acetic acid dan DI water. Jadi amino group yang ada di dalam kitosan ini bersifat seperti elektrolit. Jadi ketika ada medan listrik, amino group yang terprotonasi ini akan mengikuti Grotthuss mechanism dan bergerak menuju elektrod dan membentuk electrical double layer di interface-nya. Pada frekuensi tinggi, ion-ion ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk bergerak dan menumpuk di interface-nya, sehingga kapasitasnya menjadi lebih rendah. Karena kita melihat adanya efek ionik pada dielectric filmnya, kita menduga mungkin transistornya ini akan memberikan hysteresis performance-nya. Untuk itu kita melakukan pengujian transistor dengan forward dan reverse voltage. Namun ternyata kita melihat di sini threshold voltage-nya itu tidak ada pergeseran, jadi nilainya tetap sama walaupun di scan dengan voltage maju maupun mundur. Maka kami pun mengevaluasi faktor penyebab kenapa bisa tidak muncul ini hysteresisnya, padahal dielectricnya memiliki ionic effect. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ketebalan dari kitosan filmnya. Jadi ketika kitosan filmnya berada di range nanometer, tidak muncul histeresis pada transistornya. Namun apabila ketebalan kitosannya ditebalkan sampai dengan di atas 1 atau 2 mikron, maka histeresisnya akan muncul. Yang kedua adalah konsentrasi acetic acid di dalam waktu pelarutan kitosan. Jadi pada low concentration acetic acid ini tidak menyebabkan histeresis pada transistornya, tapi ketika kita meningkatkan konsentrasi acetic acidnya sampai ke dengan 4 atau 6%, maka histeresis akan mulai terlihat. Untuk device dengan kitosan natural rubber yang berfungsi di voltage lebih rendah, kita gunakan untuk sebagai DNA sensor. Jadi DNA dengan sequence 6045 BP ini kita teteskan ke channelnya, lalu dengan konsentrasi mulai dari 5 mikrogram sampai dengan 1 mikrogram, lalu kita deteksi perubahan threshold voltage-nya. Jadi kita cuma menguji sampai dengan 1 mikrogram DNA concentration. Dan kita bisa melihat ya ada perubahan threshold voltage di sini. Lalu untuk device dengan dielectric PVVY natural rubber, kita gunakan sebagai flexible device di atas kitosan substrate. Jadi substrate-nya ini kita buat dari larutan kitosan, ketebalannya sekitar 50 mikrometer, ukurannya ini 4 inch, memiliki transmittan 86%. Dan juga kita uji mechanical properties-nya, memiliki electric modulus 1,15 gigapascal dan tensile strength 35 megapascal. Lalu kita fabrikasi transistor di atasnya dan kita uji bending stability-nya. Bisa kita lihat di sini walaupun ada penurunan dari performance transistornya, tapi sampai dengan 100 bending cycle transistor ini masih berfungsi dengan baik, tapi elektron mobility-nya ini menurun sebanyak 15%. Kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu di mana dielectric layer-nya akan berfungsi sebagai sensing layer. Untuk konfigurasi ini kami menggunakan polynipam. Polynipam ini adalah thermoresponsive polymer yang akan memiliki phase separation apabila dipanaskan di atas lower critical temperature-nya. Jadi lower critical temperature-nya ini adalah 32 derajat, yaitu jadi cukup dekat dengan temperatur tubuh manusia ya. Jadi mungkin bisa digunakan untuk temperatur untuk suhu badan manusia. Jadi perubahan separation ini bisa kita lihat dalam langsung dari larutannya. Ketika baru dilarutkan dia akan bening,
Tapi ketika dipanaskan di atas critical temperaturnya dia akan berubah menjadi warna putih. Jadi struktur yang digunakan adalah glass ITO lalu polinipam. Untuk organik semikonduktornya kita menggunakan P-type semikonduktor yaitu pentasen. Lalu untuk source drain-nya tetap menggunakan gold. Bisa kita lihat di sini polinipam filmnya ketika di spin coating itu sangat smooth ya. Setelah itu pentasen dideposit di atasnya menunjukkan typical dendrite structure dari si pentasen. Untuk OTFT-nya sendiri ini performanya cukup bagus. Dia memiliki elektron hole mobility 0,9, namun dia berfungsi di voltage 60 volt. Dan on-off ratio-nya 4 order. Macet. Oke. Untuk mengevaluasi dielectric properties-nya dari polinipam, kita membuat sandwich kapasitor, lalu mengukur kapasitasnya dan mengkalkulasi dielectric constant-nya. Jadi dari hasil kalkulasi ini ternyata dielectric constant dari polinipam ini adalah 4,2 ya, sedikit di atas silicon oxide. Dan leakage current density-nya itu cukup rendah, yaitu di 10-9. Kita juga melihat temperatur dependent kapasitasnya ketika si polinipam film ini dipanaskan dan diukur kapasitasnya dengan pertambahan temperatur, maka kapasitasnya juga akan meningkat. Oke, ini adalah sensing performance dari si OTFT sensor dengan menggunakan polinipam. Bisa kita lihat di sini drain current-nya meningkat seiring dengan peningkatan temperatur. Begitu juga dengan threshold voltage-nya itu bergeser ke arah lebih positif. Untuk sensitivity sensor ini sendiri kita mencoba sampai dengan 0,05 derajat Celcius. Jadi dari 30 bisa kita lihat kita uji dari 30 sampai dengan 45 derajat dengan kenaikan temperatur 0,5 derajat Celcius. Ini masih bisa terlihat dengan jelas perubahan arusnya dan juga threshold voltage-nya. Untuk melihat karena organik semikonduktor ini juga dipengaruhi oleh temperatur ya, karena kita akan panaskan device-nya. Jadi untuk pembanding kita buat transistor lain dengan menggunakan silikon dioxide dan PMMA sebagai dielectric. Bisa kita lihat ini dielectric yang lain itu tidak memberikan respons sebesar apabila kita menggunakan polinipam. Itu saya lihat ini untuk silikon dioxide dan PMMA dari 30 derajat sampai 45 derajat perubahannya ini hanya kecil sekali jika dibandingkan dengan polinipam yang cuma dari 30 sampai dengan 38 derajat. Dan kita juga membuat 3x3 transistor array. Yang mapping warna merah ini menunjukkan drain current-nya dari transistor yang ada di array-nya, jadi performanya cukup uniform. Lalu kita panaskan satu sudut dari substrate-nya di yang pojok sini dan kita bisa lihat ini perubahan drain current dan mobility-nya. Jadi device yang terdekat dengan sumber panasnya itu akan memberikan perubahan yang lebih signifikan. Lalu ada gradien sampai dengan yang paling jauh ini akan memiliki perubahan yang lebih sedikit, perubahan current dan mobility yang lebih rendah dibandingkan device yang dekat dengan sumber panasnya. Lalu kita juga coba membuat device ini di atas flexible substrate. Tapi untuk flexible substrate kali ini kita menggunakan PET substrate. Lalu deposit silver sebagai bottom gate, sebagai gate elektrodnya, dan AU sebagai source and drain-nya. Device ini lebih stabil daripada device yang sebelumnya. Kita bisa lihat setelah 100 bending cycle, ini threshold voltage dan mobility-nya ini cuma berubah sekitar 3-6%. Dan bisa dilihat sini ya, threshold voltage-nya tidak ada signifikan shift dari transfer curve-nya. Kita masuk ke contoh yang ketiga, bagian terakhir dari diskusi ini, yaitu kita menambahkan fungsionalisasi layer di atas semikonduktornya. Jadi untuk konfigurasinya kita menggunakan glass ITO dan PMMA sebagai dielectric, lalu masih menggunakan pentasen P-type semikonduktor sebagai aktif materialnya, dan kita men-speed coating pyrin derivatif pyrin dengan thiol group di atas pentasen. Kenapa menggunakan thiol group? Karena thiol group ini memiliki
strong affinity dengan mercury ion. Jadi dia akan mengikat merkuri. Nah, ini adalah performance dari transistornya. Perlu dicatat bahwa ketika transistornya tanpa pyrin, performanya akan lebih tinggi. Namun ini ada trade-off-nya. Jadi kita meningkatkan sensitivitas sensornya, tapi performance transistornya memang menurun. Tapi masih dalam tahap yang acceptable. Oke, karena nanti metal ion yang kita gunakan untuk sebagai target sensornya ini akan dilakukan di DI water. Jadi kita juga mesti menguji apakah si semikonduktornya ini bereaksi ketika bereaksi dengan air atau tidak akan mempengaruhi performa transistornya atau tidak. Jadi yang pertama ini kita uji hanya pentasen, lalu diteteskan air di channelnya. Yang kedua adalah hanya pentasen, kita teteskan merkuri ion di channelnya, dan yang ketiga adalah pentasen dengan pyrin, lalu diteteskan merkuri ion. Kita bisa lihat dari summary di bar chart ini ya, ketika kita menambah hanya pentasen, responnya itu sangat rendah, namun ketika pentasen dikomunikasikan dengan pyrin, maka respon terhadap merkurinya ini jauh lebih kuat. Nah, ini adalah surface morphology dari setiap layernya. Yang pertama A ini adalah dielectric layernya, PMMA sangat smooth. Lalu yang B ini pentasen didepositkan di atas PMMA. Dan yang ketiga ini setelah pentasen, setelah di spin coating pyrin di atasnya. Bisa kita lihat ada perubahan dari grain size-nya. Nah, ini perubahan grain size-nya ini kami suspek ini karena adanya diffusi dari DMSO. Jadi karena di pyrinnya ini dissolve di larutan DMSO dan etanol. Jadi DMSO ini mungkin berdifusi ke dalam grainnya si pentasen dan menyebabkan perubahan morfologi. Gambar yang D ini adalah pentasen pyrin setelah interaksi dengan merkuri. Bisa kita lihat ya perubahannya sangat signifikan dan surface roughness-nya juga meningkat setelah interaksi dengan merkuri. Oke, ini adalah untuk menguji sensitivity dari sensornya, kita menggunakan metal ion dari 1 milimolar sampai dengan 1 micromolar. Dan kita bisa lihat ini perubahan dari drain color-nya ini linear. Sebenarnya sensor ini masih berfungsi sampai dengan 0,01 micromolar, tapi sudah tidak mengikuti linear perubahan linear fit trend ini lagi. Jadi kita stop cuma sampai di 1 micromolar. Sebenarnya ini masih berfungsi sampai 0,01 micromolar. Lalu kita juga mencoba menguji selectivity dari sensornya ini terhadap merkuri. Jadi kita bandingkan dengan metal ion dengan dua valensi lainnya. Jadi Ag2+, Cu2+, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini ya, respon terbesar tetap pada merkuri ion. Lalu kita juga coba memasukkan ion kompetitor ya, jadi merkuri di-mix dengan ion yang lainnya. Bisa kita lihat ketika ada merkuri, responnya ini lebih besar dibandingkan dua metal ion lainnya yang tanpa merkuri. Lalu kita juga mencoba men-spike merkuri ke dalam sampel air ya. Jadi kita menggunakan tepote air keran, air danau, dan air laut. Untuk air keran sendiri ini blank sampelnya ini backgroundnya sangat rendah ya, jadi bisa terlihat dengan jelas ini ketika ditambahkan merkuri respon sensornya ini sangat terlihat jelas. Namun pada air danau dan air laut ini backgroundnya ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan ketika menggunakan hanya air keran. Ini kita suspek ini mungkin karena ada kandungan lainnya yang mempengaruhi, misalnya mungkin perbedaan pH air, atau sudah ada ion lain yang terdapat di dalam air danau atau air laut ini, dan juga mungkin ada mikroorganisme. Tapi ketika kita masukkan merkuri masih tetap dapat disensing ya, walaupun backgroundnya cukup tinggi tapi sensornya tetap berfungsi untuk mendeteksi adanya merkuri di dalamnya. Oke, kita sampai kepada tahap terakhir dari presentasi ini. Jadi walaupun 30 tahun terakhir belakangan ini organik transistor ini telah mengalami kemajuan yang signifikan, namun masih banyak tantangan. Mulai dari mobility-nya yang rendah, stability terhadap air, udara maupun moisture, dan waktu lifetime-nya yang lebih pendek jika dibandingkan dengan inorganic transistor.
Namun untuk itu ke depannya pengembangan transistor ini menawarkan banyak peluang masih dibutuhkannya semikonduktor, P-type dan N-type dengan mobility yang tinggi dan lebih stabil terhadap lingkungan. Lalu juga munculnya berbagai macam aplikasi baru seperti wearable device, implantable sensor, IoT device dan flexible display yang mungkin dapat menggunakan organik transistor ini. Selain itu kita juga fokus pada sustainability, jadi mungkin dengan penggunaan green solvent atau recycle atau biodegradable material yang lebih ramah lingkungan. Dan untuk aplikasi yang membutuhkan high performance, mungkin kita bisa menggunakan hybrid system. Jadi beberapa layernya mungkin menggunakan inorganik dan lalu dikombinasikan dengan material dari organik untuk sensing layernya. Oke, sekian presentasi dari saya. Ini riset ini dilakukan ketika saya studi di Taiwan, jadi kolaborasi antara yang Chiao Tung University dan Research Center for Applied Science dari Akademi Sinika. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cut atas paparannya yang sangat komprehensif. Untuk selanjutnya, pada kegiatan diskusi, sama seperti sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya pada chat box atau juga bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, untuk yang pertama mungkin silakan Pak Yuyu. Ya, terima kasih ya. Presentasinya bagus. Ini saya awam sekali dalam hal ini. Cuman saya ingin tanyakan ya, kan terakhir kalau perkembangan transistor ya untuk microwave ya dan lain-lain lah ya. Itu kan sekarang ada gallium nitride ya. Dulu gallium arsenide mungkin. Lalu sebelumnya semikonduktor. Nah ini kira-kira bedanya apa dan roadmap-nya kemana gitu ya? Apakah dia akan nyaingin gitu ya? Gallium nitride misalkan. Gallium nitride on silicon juga ada tuh ya sama salah. Ya. Gimana Pak? Ini gimana Bu? Makasih. Langsung saja aja ya Mbak Tias ya. Oke. Jadi sebenarnya gallium nitride, gallium arsenide itu masuk di kategori yang ini. Jadi dia termasuk inorganik transistor. Jadi dia menggunakan material non organik. Jadi kalau dari segi performance itu jauh sekali. Jadi sampai saat ini organik transistor ini yang menggunakan polimer atau small molecule ini belum bisa menyaingi Pak. Jadi masih sangat jauh jika dibandingkan dengan inorganik material untuk transistornya. Jadi kalau memangnya mau bersaing gitu atau gimana? Bersaing kayaknya nggak bisa dia Pak. punya roadmap sendiri. Jadi untuk itu kita lebih fokusnya begini Pak. Jadi kalau membutuhkan transistor dengan high performance mungkin lebih baik menggunakan inorganik. Tapi ketika kita membutuhkan device yang fleksibel, yang murah, yang bisa disposable atau bisa untuk aplikasi sensor, mungkin kita bisa beralih kepada material yang organik gitu Pak. Tapi kalau menyaingi nggak bisa Pak, masih terlalu jauh. Maksudnya itu kan dia beda apa sih istilahnya? Ini kan inorganik, ini organik ya. Gitu Pak. Kayak mungkin kalau di nggak tahu ya di solar cell mungkin ada yang silikon, ada yang silikon, SSC gitu kan. Ya, Pak. Dia punya ini sendiri ya, tempat sendiri. Iya. Oke, makasih. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yuyu dan juga Mbak Cut. Untuk selanjutnya mungkin silakan Pak Dedi. Terima kasih Bu Rini. Presentasinya sangat menarik ya Bu Cut Ruliani ya. Untuk sensor Merkur ini mungkin kalau diterapkan di tanah air sangat bagus ya Bu Ruliani ya. Apakah pernah dilakukan pengujian gitu untuk air minum kemasan gitu di tanah air gitu ya? Apakah misalnya sensor Ibu ini masih ada di sini? Mungkin bagus untuk screening gitu. Oh ya, Air minum sensornya ini kemasan sebenarnya bebas merkuri gitu kan. Iya, Pak. Gimana Bu? Sebenarnya sensornya ini dibuatnya di Taiwan Pak waktu itu. Tapi kalau mau dibuat ulang di sini harusnya sih bisa. Yang penting ada materialnya, alatnya tersedia. Kita bisa buat ulang, mungkin kita modifikasi, kita tingkatkan lagi sensitivitasnya. Karena ini saya cuma sampai 0,01 mikromolar. Mungkin perlu dicek juga kalau untuk kadar air minum itu ambang batasnya berapa gitu kan. Apakah sensitivitasnya udah cukup untuk pengecekan air minum atau mungkin cuma untuk air untuk kebutuhan lainnya gitu. Soalnya kalau di Taiwan ini saya menggunakan tap water. Tap water di Taiwan harusnya kualitasnya sudah bagus ya Pak. Jadi ini untuk tap water tuh masih bisa mendeteksi gitu. Nggak tahu kalau misalnya di Indonesia, tapi kita bisa coba sih di
dibuat ulang sensornya, lalu kita coba di Indonesia juga bisa, Pak. Karena saya lihat tuh kayaknya pakai metode screen printing bisa Bu ya? Screen printing bisa, cuman nanti channelnya tidak bisa kecil karena ini kan saya pakai ukuran 200 mikron Pak channelnya. Oh, 100 sampai 200 mikron. Kalau screen printing mungkin lebih besar nanti transistornya. Sedangkan semakin kecil channelnya kan semakin bagus performance transistornya dan juga semakin kecil device-nya, Pak. oke. Tapi Ya, kita di sini, mm, tapi kita di sini di BRIN kan ada thermal evaporasi ya Pak. Jadi bisa ya, ya. digunakan thermal evaporasi, jadi kita bisa buat ulang sensornya. Pertanyaan terakhir Bu ya. Iya Pertanyaan Pak. terakhir tadi saya lihat tuh Ibu mengukur apa pengujian frekuensinya hanya dari mulai 20 Mm-mm. Hertz ya. Kenapa Ya, di bawah itu tidak diukur ya? karena alat saya waktu itu Pak di lab cuma Oh, 20 Hz sampai 2 MHz Pak yang oke, tersedianya. oke. Tapi dan mungkin kalau ada alat lain kita bisa coba juga ukur ulang di frekuensi lebih tinggi dan juga lebih rendah ya. Mungkin untuk membuka Oh, aplikasi lebih luas gitu Pak. oke, oke. Terima kasih Bu Ya, Ruliani. makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi dan juga Bu Cut. Untuk selanjutnya mungkin saya batasi untuk 2 pertanyaan terakhir ya, yaitu ada Pak Gandhi dan kemudian ada satu lagi dari chatbox. Untuk yang pertama mungkin terlebih dahulu silakan Pak Gandhi. Iya, terima kasih. Menarik sekali Mbak Cut ya. Pertanyaannya sebetulnya udah terjawab tadi ada satu pertanyaannya. Pertama tentang size ya. Tadi kan udah terjawab ya, Iya. antara source D-nya tuh cukup kecil ya. Mm-mm. Kemudian ya tadi udah dijawab juga bahwa dengan screen printing itu tidak memungkinkan. Saya juga lihat seperti itu. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang tadi yang masih ini saat pembentukan elektroda di atas yang source D-nya itu menggunakan AU di kan di proses dengan litografi itu pasti ada pan. Apakah cukup gitu ya untuk bahan-bahan fleksibel seperti kalau PET mungkin cukup ya. Kalau tadi ditawarkan ada dalam paper mau kertas ya sama Iya. dengan tekstil itu, apakah dimungkinkan kan? Tadi beberapa contoh yang banyak di itoglass ya. Iya, iya. Ya, itu aja mungkin yang lainnya udah terjawab Heeh. tadi. Makasih. Kalau kalau untuk substrate-nya ini sendiri sebenarnya kita bisa bisa dimodifikasi Pak. Jadi kalau yang saya pakai ini kitosan ini dia cuma tahan sampai 150 derajat. Sampai 150 itu substrate-nya belum rusak, cuma warnanya udah mulai berubah. Jadi dia mulai ada dekolorasi. Jadi dari yang tadinya bening dia mulai berubah ke arah coklat. Jadi kayak 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 dekompos gitu loh materialnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau untuk aplikasi dengan temperatur lebih tinggi, kita mungkin bisa buat jadi komposit atau kita pilih material lain yang temperatur ketahanan terhadap temperaturnya lebih tinggi, Pak. Jadi enaknya organik ini kita bisa milih material, kita tailor sendiri propertiesnya gitu, Pak. Sedangkan Oh ya kalau satu lagi, ya Pak. tadi yang menyangkut selain untuk elektroda ya, ada juga kan penggunaan bahan organik untuk dielektriknya ya. Iya. Keganggu juga tidak dengan ada proses temperatur seperti itu gitu ya. Iya, jadi ini juga ya, jadi semua ini kembali lagi ke pemilihan materialnya. Dia ada dielectric material yang memang tahan sampai temperatur cukup tinggi. Tapi karena ini saya tujuannya untuk temperatur sensor yang temperatur suhu manusia ya Pak. Jadi makanya nyarinya yang rendah. Jadi cuman 30 sampai 45 aja udah cukup karena badan manusia kan nggak mungkin sampai lebih tinggi daripada itu temperaturnya kan Pak gitu. Jadi kembali lagi kalau kita mau aplikasinya apa, kita bisa pilih material yang sesuai gitu. Jadi ya. Ya, makasih Mbak Cut, Mbak Tias. Sama Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cut dan juga Pak Gandhi. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu dari Bapak Nurfianto Giar Pangidung, akan saya bacakan. Di sini ada 2 poin pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah sensor yang dikembangkan juga dapat dikembangkan untuk monitoring kualitas irigasi sawah dan diintegrasikan dengan sistem monitoring BBWS, di mana saat ini banyak laporan kontaminasi residu pestisida dan logam berat seperti arsenik, merkuri, dan tembaga. Dan pertanyaan yang kedua adalah seberapa baik performa sensor OTFT yang dilaporkan dan dalam studi Ibu dapat bertahan dalam aplikasi dunia nyata yang penuh variabel tak terkontrol. Baik, silakan Mbak Cut. Sejak yang pertanyaan kedua dulu ya, yang masalah ketahanan device-nya. Jadi kalau untuk aplikasi yang nyata, mungkin kita perlu tambahan proses. Jadi tidak langsung terekspos ke lingkungan. Mungkin kita perlu ada pasivasi layernya.
untuk melindungi lapisan semikonduktornya gitu. Atau enggak kita juga bisa menggunakan struktur yang lain seperti ini. Dengan struktur seperti ini, lapisan semikonduktornya ini akan terlindungi karena dia berada di bawah gitu. Tapi mungkin kita trade off dengan performance transistor lainnya, mungkin karena kontak resistannya akan meningkat, akan mempengaruhi performance dari transistornya, tapi akan melindungi semikonduktornya karena dia berada di bawah dan terlindungi dari kontak langsung dengan environment. Terus tadi untuk pertanyaan pertamanya, apakah bisa diaplikasikan Untuk irigasi sawah, irigasi sawah? ya, Mungkin kalau monitoring, monitoring. ya. Oke, mungkin kalau chipnya ini sebenarnya bisa. Cuman mungkin kita perlu ada sistem dulu ya, karena ini beneran cuman masih chipnya untuk skala lab. Sedangkan untuk aplikasi di real life-nya mungkin kita butuh sistem untuk integrasinya, untuk melihat datanya kan tidak mungkin kita pergi pas nguji langsung terus bawa lagi ke lab itu chipnya. Jadi mungkin ada perlu tambahan sistemnya untuk disambungkan ke chip ini supaya bisa dapat real time pengukurannya gitu, Pak. Terima kasih Mbak Cut dan semoga menjawab pertanyaan dari Pak Nurfianto ya. Untuk selanjutnya, saya kembali mengundang Ibu Rini selaku Ketua Sistem tahun 2025. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Mbak Cut sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dan juga memberikan paparan yang sangat menarik ini. Silakan Ibu Rini. Baik. Terima kasih banyak Mbak Cut atas waktunya. Ini sharingnya luar biasa. Apalagi tadi sensornya menarik ya Mbak. Tadi ada ide untuk dicoba di Indonesia, Iya. sensor air mineral. Terima kasih banyak Mbak Cut atas waktunya, atas sharing pengalamannya juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada sedikit sertifikat dari kami, semoga bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Makasih Mbak Rini. Baik, sebagai penutup untuk sesi hari ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita atas pemaparannya yang sangat kaya wawasan dan juga mungkin membuka perspektif baru bagi kita semua. Untuk paparan yang pertama tadi, kita mendapatkan informasi mengenai sistem elektronik cerdas untuk predictive maintenance, di mana kita mendapatkan gambaran, yaitu gambaran nyata mengenai bagaimana teknologi sensor vibrasi dan juga pemrosesan dapat membantu industri, terutama pada sektor kecil dan menengah. Dan juga hal ini juga dapat mengurangi dari downtime dan juga meningkatkan OII secara signifikan. Dan selanjutnya, yaitu pada paparan yang baru saja disampaikan oleh Mbak Cut, kita mengetahui bahwa inovasi material organik dapat menghadirkan sensor yang lebih fleksibel, hemat energi, dan juga berpotensi digunakan dalam berbagai kebutuhan deteksi fisik maupun kimia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah meluangkan waktu dan juga membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita. Serta terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sesi ini dengan antusias. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk langkah berikutnya. Dan juga melalui diskusi dan kegiatan hari ini, semoga dapat mendorong kolaborasi baru, penelitian lanjutan, maupun penerapan nyata di lapangan. Dengan demikian, rangkaian paparan dan diskusi hari ini resmi kami akhiri. Sampai bertemu kembali pada kegiatan berikutnya. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Dedi. Oke. Baik, terima kasih Bu Tias Nurul Zafirah yang sudah memandu acara webinar dan diskusi pada hari ini sampai selesai. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, demikian tadi rangkaian acara webinar Sistem Volume 8 pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kepala Pusat Riset Elektronika, para narasumber dan semua yang kita diskusikan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru serta menambah wawasan kita semua terkait dengan advanced sensor technology from device to system. Izin Bapak Ibu, tadi saya buka dengan pantun, saya akan tutup juga dengan pantun. Ikan tawas di Sungai Musi, tiba hujan daun pun basah. Hampir 3 jam kita diskusi, tiba masa harus berpisah. Dari Penang ke Pulau Sumatera, mendung datang, langit pun kelang. Sampailah kita di penghujung acara, kami tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presensi pada hari ini. Nah, ditunggu kehadirannya pada acara webinar sistem selanjutnya mungkin di tahun 2026 dengan topik-topik yang berbeda yang menarik.
Selamat menjalankan aktivitas, sehat selalu, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa kembali dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Ya, semuanya. terima kasih Bu Rini. Mohon maaf jika ada Amin. salah-salah. Yani. Sistem terakhir di tahun Yes. ini ya Pak. Terima kasih Pak Dedi. Terima Ya, kasih sama-sama banyak. Pak. Pak bisa Nuhun. di-share bahan Pak? Nanti untuk share bahan kami tanyakan terlebih dahulu kepada narsum ya Pak. Oke, baik. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Pak.